Dan kalau memang ada tindakan-tindakan dari khususnya pihak kepolisian yang memang melanggar prosedur, mohon para pejabat kan kita malah menutup-nutupi. Saya kira semua para ahli penegak hukum juga sepakat bahwa buat apa menahan orang yang tidak bersalah, lebih baik melepaskannya segera. Mantap, Dan mantap, ini mantap sekali. salah satu. Saya tidak akan mentolerir pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas kalau kenyataannya demikian harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan masih bisa dilaporkan. Sekalipun polisi tidak ke bawah hukum tetap akan ditindak. Dan atas kejadian tersebut apabila hal itu benar, saya walaupun sudah lewat saya minta maaf kepada ya para terpidana, keluarganya dan lain-lain. Betul-betul saya minta maaf. Ya saya juga cukup miris apabila kejadian tersebut ada yang disetrum, ada yang dipukul, ditodong dan lain-lain. Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Kita butuh polisi yang baik. Pak Anton, kita apresiasi permintaan maafnya Pak Anton. Tetapi kan saat itu tidak ada salahnya kita meminta maaf atas kekeliruan-kekeliruan. Mantap banget ini Bapak Anton Carlyan ini ya, benar-benar objektif banget ya. Polisi pun juga ya bukan super power atau super hebat. Ya. Pasti ada oknum-oknum di bawah yang justru akan mencemarkan nama baik. Dan Hai guys, ketemu lagi di channel ini. Di sini kita akan menyajikan sebuah video yaitu tentang diskusi yang sangat memanas sekali, yaitu Bu Titin dengan Bapak Anton Carlyan, yaitu mantan Kapolda Jawa Barat. Tapi sebelum saya sajikan video ini dan sebelum saya tampilkan, tentunya terlebih dahulu saya akan menyapa kalian semuanya terlebih dahulu dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya di channel ini. Dan terima kasih yang sudah setia menonton video ini. Dan kalian penasaran bagaimana diskusi-diskusi yang memanas ini? Mari kita simak dan kita tonton video selengkapnya. kita tentu adalah tentang profesionalitas Polri atau aparat untuk melakukan penyidikan. Pak Anton, bagaimana merespons ini, Pak? Saya kira seandainya hal itu memang terjadi, saya sendiri sebagai pimpinan Polri, kalau saat itu memang ada laporan yang demikian, saya tidak akan mentolerir pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas, kalau kenyataannya demikian, harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan, masih bisa dilaporkan. Karena ya, saya juga cukup miris ya, kok begitu gitu kan. Dan ini silahkan pengacara untuk melaporkannya ke Propam, sehingga nanti bisa diusut siapa berbuat apa, sekalipun polisi tidak ke bawah hukum, tetap akan ditindak. Dan atas kejadian tersebut, apabila hal itu benar, saya walaupun sudah lewat, saya minta maaf kepada ya para terpidana, keluarganya dan lain-lain. Betul-betul saya minta maaf. Tapi ini adalah bukan prosedur pemeriksaan yang memang sesuai dengan juknis tata cara pemeriksaan yang kami haruskan kepada para anggota yang menjunjung tinggi HAM, tidak boleh ada kekerasan dan lain-lain. Memang di lapangan sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara. Dan itu memang ya saya juga cukup miris apabila kejadian tersebut ada yang disetrum, ada yang dipukul, ditodong dan lain-lain. Silakan usut oknum-oknum. Itu adalah oknum-oknum yang akan mencemarkan nama baik Polri. Ini tentunya sangat mantap sekali ya, Bapak Anton Carlyan, mantap sekali. Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Kita butuh polisi yang baik. Polisi yang memang sesuai dengan prosedur. Pak Anton, kita apresiasi. Ya, polisi yang baik, polisi yang jujur, polisi yang melindungi masyarakat. Pak Anton, kita apresiasi permintaan maafnya Pak Anton. Tetapi kan saat itu Pak Anton bukan menjadi Kapolda. Pak Anton setelah itu baru jadi Kapolda. Cuma Pak Anton, orang-orang yang harus minta maaf sekarang ini bukan Pak Anton. Contoh, Kapolres saat itu Cirebon Kota 2016 itu sekarang masih aktif sebagai Kepala Bagian Program Anggaran Staf Kapolri bidang operasi bintang 1 sekarang. Ya, tanggal 7 Desember 2016 Kapolresnya di Cirebon Kota itu diganti oleh AKBP Vivit Agustiadi Bahtiar, anaknya mantan Kapolri Dai Bahtiar, ya kan? Dan Kapolri saat itu 2016 sampai 2019 adalah Jenderal Tito Karnavian. Gimana nggak aktif? Rudiana aja yang jelas-jelas sudah dilaporkan ya, Rudiana juga masih aktif, ya. Jadi beda sama kasus Sambo ya. Sambo dulu begitu, ya. Kasus ini mencuat, ya. Kasusnya rame, gitu ya. Ferdi Sambo itu langsung dicopot, langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Hebat banget ya Rudiana ya, teman-teman ya.
Nah, mereka-mereka ini kan banyak yang masih aktif, Pak. Bintangnya masih bersinar. Saya tanya kepada Pak Anton ya, naluri kepolisian Anda ketika mendengarkan semua keterangan-keterangan saksi, bagaimana seharusnya aparat polisi kemudian bersikap? Sementara 6 orang ini, Pak, sampai dibawa ke Mapolda ya, di kantornya Bapak di Bandung, diselamatkan agar nggak bonyok atau mati kena disiksa. Bagaimana Pak Anton merespon soal ini, Pak? Ya, saya kira polisi harus introspeksi diri. Makanya dari awal kan saya bilang, adakan audit investigasi. Kalau perlu tidak perlu laporan dari masyarakat. Karena ini adalah sebagai kontrol sosial, kontrol kepada diri sendiri. Kita bisa maju kalau memang kita bisa mencari kelemahan. Dari kelemahan-kelemahan inilah kita bisa memperbaikinya. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki rumah kalau rumah itu tidak tahu di mana bocornya, di mana pecahnya. Jadi kita harus mengetahui, dan ini pun juga sudah menjadi keputusan ya tiga penegak hukum. Makanya jaksa, hakim juga sama-sama, tidak boleh hanya satu pihak saja, untuk juga melakukan introspeksi. Dan kalau memang hal ini terjadi, saya kira tidak ada salahnya kita meminta maaf atas kekeliruan-kekeliruan. Mantap banget ini Bapak Anton Carlyan ini ya, benar-benar objektif banget ya. Ya, pemimpin seperti ini, polisi-polisi seperti ini yang dicari ya. Polisi pun juga ya bukan super power atau super hebat. Ya. Pasti ada oknum-oknum di bawah yang justru akan mencemarkan nama baik. Dan tadi saya juga ingin menanggapi daripada Bu Titin. Ya, saya salut sekali Bu Titin sudah mendapatkan saksi. Tapi tolong saksi itu diperkuat, Bu. Ibu juga pasti lebih paham. Satu saksi bukan saksi, ulus testis, nulus testis. Jadi kalau satu mungkin kurang kuat. Nah, di tempat kejadian ini mungkin perlu ada 2. Dan tolong alibinya juga betul-betul diperkuat. Betul nggak kejadian tersebut? Betul nggak terjadi pada kasus ya korban Vina dengan Eki tersebut? Ini harus betul-betul diperdalam dan dipertajam. Kedua, saya juga tetap masih menyoroti masalah apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Memang kita akui bahwa awalnya itu adalah diklaim bahwa ini adalah kecelakaan. Namunnya apa? Setelah visum keluar, ini menjadi satu temuan yang baru. Karena selain adanya kerusakan-kerusakan tubuh yang begitu parah, ada juga makanya kenapa muncul bahwa ini diduga perkosaan. Karena kesurupan si Linda gitu ya. Jadi Pak Anton ya teman-teman ya. Jadi bener nggak masalah ada muncul jadi pemerkosaan roda paksa ini ya atau pembunuhan itu kan gara-gara kesurupan Linda baru marak ya kan. Jadi visum juga akhirnya keluarnya seperti itu. Karena di dalam kemaluan atau ya, alat vital korban itu sendiri ditemukan jaringan perdarahan yang tidak wajar dan juga adanya sperma. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa terjadi pemerkosaan. Nah, kalau memang kecelakaan murni apakah demikian? Makanya di sini perlu ada second opinion daripada ahli untuk membahas visum itu sendiri. Karena sekarang karena waktunya sudah sangat lama, ya sudah 8 tahun gitu kan. Satu-satunya alat bukti mungkin yang bisa kita analisis adalah dari visum itu sendiri. Mari kita analisis visum ini berdasarkan para ahli dokter kehakiman, apakah dengan terjadinya visum yang demikian itu mungkin tidak ini sebuah kecelakaan. Kalau memang nanti para ahli mengatakan bahwa itu kecelakaan, ya sudah. Makanya di sini pun juga karena visum itu adalah bisa juga selain alat bukti surat juga dikuatkan oleh keterangan ahli. Makanya di sini pun juga yang bisa yaitu untuk mengimbanginya harus juga keterangan ahli. Tidak benar ya, Bu Titin, ini sebuah masukan ya dari Bapak Anton Carlyan, ini masukan buat Bu Titin juga sebenarnya ya. Jadi Bu Titin jangan marah dulu ya. Ini sebenarnya masukan juga ini ya. Karena ini kan sudah berkekuatan hukum tetap ya. Jadi mengajukan PK itu memang penting ya, sangat perlu sekali untuk keadilan ya. Jadi apa kata Pak Anton itu memang ada benarnya juga sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Mungkin kurang kuat kalau hanya keterangan-keterangan menurut saya kira itu mungkin kurang kuat, tapi akan lebih kuat lagi kalau memang ada second opinion dari ahli visum apakah memang hal tersebut kecelakaan atau pembunuhan. Mungkin yang saya sampaikan. Ya, ini masukan menarik buat Bu Titin ya. Tetapi kan kalau kita lihat juga semua akses itu kan satu pintu ya, menyidik, yang memeriksa, kemudian semua proses dari polisi ya kan. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuktikan semua itu di pengadilan. Tapi Bu Titin pasti punya pendapat yang berbeda soal ini. Gimana Bu Titin?
Sebetulnya mohon maaf, saya yang pegang berkas itu selalu di media itu selalu menyatakan hasil visum itu kerusakannya parah. Sebetulnya di hasil visum itu semua luka lecet. Jadi saya juga bingung kalau ada beberapa tokoh yang menyatakan parahnya luar biasa dan sebagainya. Bu Titin, maaf, yang Anda Nah, ini sampaikan Bu Titin udah mulai emosi ya. Jadi Bu Titin ini mulai emosi. tadi ini yang Anda sampaikan Bu Titin ini merupakan yang Anda baca dari hasil visum atau dari mana? Sebenarnya kalau di dalam berkas itu kan logikanya begini loh, kalau memang dia mengalami penganiayaan, tentu saja kelopak matanya orang dipukulin belum tentu pasti merah. Nah itu kan di hasil visum awal tuh tergambar semua, bola mata jernih dan sebagainya. Jadi saya tuh sering kali mendengar ke yang nggak ngerti, saya nggak ngerti sebenarnya hasil visum yang mana sih yang dibaca. Termasuk dulu pernah di anggota Polri aktif yang menyatakan begitu sadis. Sebetulnya sadisnya seperti apa? Karena mohon maaf saya juga punya fotonya. Foto ketika korban itu sudah di rumah sakit, jadi tidak ada kerusakan yang luar biasa. Orang foto Vina itu perdarahannya cuma di hidung. Tapi nggak apa-apa Bu Titin, itu cuma masukan dari Pak Anton ya sebenarnya. Ini sebenarnya oke juga ya, masukan ini oke. Ada saksi yang bisa ada ahli yang benar-benar bisa memberikan sebuah keterangan dan menguatkan, itu jauh lebih bagus itu sebenarnya gitu ya. Sebenarnya jauh lebih bagus. Memang sih kalau kita lihat rentetan-rentetannya, dilihat persidangan kemarin gitu ya. Ini saya juga punya keyakinan gitu ya bahwa itu tuh kecelakaan gitu ya. Itu betul-betul bisa terkonfirmasi itu asli gitu. Jadi kadang-kadang bicara hasil visum tapi penggambaran visumnya tuh nggak tahu hasil visum makanya saya malas berdebat masalah ini karena sebenarnya hasil visum yang mana sih, karena semua yang menyatakan hasil begitu sadis itu yang mana yang dibaca gitu. Sementara hasil visum dari berkas pengadilan yang saya miliki itu tidak seperti yang digambarkan gitu. Jadi hasil visum itu keluar dari berkas-berkas yang kita mintakan ke pengadilan pada saat saya bersidang di 2016. Tidak mungkin ada dua hasil visum yang berbeda kan, Bu Titin? Di mana? Tidak mungkin ada dua hasil visum yang berbeda, ada dua berkas berbeda, tidak mungkin. Kalau saya terima berkas itu dari pengadilan, yang saya simpan dari 2016, makanya hasil visum mana yang oleh digambarkan oleh apakah itu misalnya kuasa hukumnya ini, hasil visum mana yang dibacakan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung hasil visum apa yang dibacakan, yang katanya sadis, lukanya parah, ngeri, hasil visum mana yang dibacakan? Gimana nggak parah kalau misalkan itu kecelakaan ya, ada benarnya juga. Yang namanya kecelakaan itu bisa jadi parah, banyak sekali yang kecelakaan itu lebih parah, itu lebih hancur, itu banyak sekali loh, karena yang namanya kecelakaan. Ya, bingung saya kalau ngomong soal hasil visum. Oke. Nah, mungkin silakan Pak. Saya tambahkan Pak Doni, memang saya juga membaca dari hasil visum yang hasil keputusan terakhir dari Mahkamah Agung. Hanya ada satu visum, makanya itu harus dianalisis. Tidak bisa kalau menurut saya, karena kita bukan ahli kedokteran. Kita ini sedang mencari kebenaran. Betul. Tidak Ya, bisa. Ini menurut saya. Kita sedang mencari kebenaran. Betul sih, ini juga ada benarnya juga. Ya, Pak Anton ini cerita juga memberikan suatu masukan. Ini ada benarnya juga ya. Cari alat bukti. Justru yang bisa mematahkan apakah dokternya saat itu mungkin membuat rekayasa visum. Silakan. Nanti bisa dibuktikan. Betul. Kan Mantap bisa itu. ditanya. Ada dua dokter. Dokter pemeriksaan visum luar dan dokter pemeriksaan visum dalam. Soalnya nggak bisa berkuar-kuar doang dan tidak bisa hanya cuman pembicaraan, dan bagaimanapun juga tetap melalui peradilan ya kan, kayak PK kayak gitu tidak bisa. Kata saya ini langsung bebas, tidak bisa, tetap melalui prosedur dan melalui jalurnya kan gitu ya. Ada PK kan gitu ya, ada pra peradilan kan gitu ya. Apakah dokter ini mengadang-adang bahwa ada patah tulang, ada retak di otak, di kepala depan, di kepala belakang? Ini kan masih ada, dokternya masih hidup, bisa ditanyakan. Dan kalau memang mereka merekayasa, mungkin bisa istilahnya bisa juga diadili atau dihukum. Nah di sini visum satu-satunya hanya visum menurut keterangan daripada yang terakhir dari Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi tidak ada dua. Dan di sana memang terlihat bisa baca bersama, dan ini perlu dibahas oleh para ahli. Saya sendiri tidak bisa. Nah, nanti para ahli menyatakan betul tidak ini visum, karena sekarang satu-satunya alat adalah dari hasil visum itu sendiri. Atau mau otopsi mau dibongkar lagi mayatnya, mengetahui tentang keretakan itu, silakan saja kalau itu memang diperlukan dan memang masih bisa dalam kurun waktu 8 tahun ini, toh tulang-tulangnya masih ada gitu kan, kalau memang tidak percaya. Betul. Di sini justru salah satu alat bukti yang ada ya dari hasil visum itu. Baik. Ya mungkin kalau dari luar
bisa saja itu tidak terlihat, tapi dari dalam kan bisa. Bahkan salah satu dari yang menyelamatkan pertama menemukan TKP itu sendiri, di sana itu darahnya itu banyak sekali. Nah, ini pun juga kan perlu dikonfrontir juga. Kalau masalah darahnya banyak sekali, namanya juga orang kecelakaan ya, itu bisa jadi ya kan, bukan hanya kasus pembunuhan saja gitu ya, bukan hanya karena kekerasan atau pembunuhan yang bisa darahnya itu banyak sekali, bisa jadi. Bahkan itu sering terjadi ya, orang kecelakaan itu hancur ya, dan banyak sekali loh keluar darah itu, banyak sekali. Dan kalau hanya satu saksi yang melihat zigzag, ini mungkin kurang kuat. Jadi perlu ada 2 saksi. Kalau memang ini untuk sebuah alat bukti, karena kita ini sekarang bukan dengan menurut saya atau perasaan saya, tapi di sini mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHP. Dan menurut KUHP harus demikian gitu. Kita tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar kalau memang bukan keahliannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan apabila memang nanti ahli itu menyatakan ini visum ini tidak rusak, ini adalah kecelakaan, harus kita terima dengan legowo. Nah, namun tidak bisa kita menyatakan bahwa ini adalah tidak parah. Kita tidak bisa menyimpulkan untuk saat ini sebelum ahlinya sendiri yang menyatakan second opinion. Ya, percuma juga orang menyimpulkan juga tetap melalui peradilan PK juga kan, tetap melalui sidang PK ya kan, masih ditinjau sama Mahkamah Agung kan gitu ya. Percuma kita cuman memang benar ya, apa kata Pak Anton ini ada benarnya juga, percuma cuman kalau kata saya percuma memang menganalisis visum itu sendiri. Baik, itu Pak Anton. Saya maksud. Ya, baik, Pak Anton. Anda benar, Bu Titin juga benar. Dan saya bukan hakim. Itu tugas nanti para pihak yang tersangkut dengan kasus ini untuk membuktikannya di pengadilan. Tetapi, sebagai bagian akhir dari diskusi kita ini, saya akan minta pendapat Anda berdua. Cuma kalau ke Pak Anton, saya lebih ingin menyoroti, memang sejak awal ini banyak hal yang menjadi tanda tanya. Kenapa para terpidana yang juga saksi ini sejak awal tidak mendapatkan pendampingan hukum. Sementara itu adalah wajib diberikan. Dan itu juga polisi melakukan tindakan pidana sebenarnya kepada mereka. Sekaligus closing statement Pak Anton nanti. Dan Bu Titin dulu. Ya, Bu Titin. Next. Anda sudah siap peluru? Apa langkah berikutnya sehingga kita tidak perlu berdebat panjang di media, tetapi Anda bisa bersuara di pengadilan nanti. Bu Titin. Pada bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2024, saya kan sudah tercantum di dalam kuasa terhadap 6 terpidana ini. Saya itu memohon kepada Pak Oto Hasibuan, Bapak bukan tanpa mengurangi rasa hormat, kelihatannya lebih baik saya dilepaskan dari kuasa yang ke-6. Saya lebih baik menjadi saksi. Karena apa, di 2016 bagaimana persidangan, bagaimana upaya saya untuk bisa mendampingi, waktu itu saya pegang 7 surat kuasa, itu bagaimana upaya saya bisa katakan ketika saya duduk sebagai saksi. Kalau saya duduk sebagai pengacara, sebagai pihak, apa yang bisa saya tanyakan kepada 7 terpidana itu? Karena mungkin dengan penganiayaan yang luar biasa, mereka juga lupa kapan waktu itu pernah menandatangani surat kuasa yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi saya waktu tanggal 1 Agustus 2024 sangat memohon kepada Pak Oto, kemudian alhamdulillah Pak Oto Hasibuan dengan sangat bijaksana permohonan saya ini dikabulkan. Anda akan jadi saksi berarti nanti ya, Bu Titin ya? Oke. Luar biasa, Bu Titin akan menjadi saksi persidangan. Baik, kita akan tunggu. Kita akan dengarkan juga keterangan Anda nanti sebagai saksi. Silakan Pak Anton, sekaligus closing statement Pak Anton, sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi. Saya kira ini dengan adanya PK ini merupakan upaya hukum yang sangat bagus, dan kalau memang ada tindakan-tindakan dari khususnya pihak kepolisian yang memang melanggar prosedur, mohon para pejabat kan kita malah menutup-nutupi, karena saya kira masyarakat pun juga akan apresiasi kalau polisi proaktif dan memang ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam pemeriksaan terdahulu. Jadikan ini sebagai salah satu introspeksi diri. Dan apapun juga hasil dari PK ini, mari kita hormati bersama. Kita bukan mencari menang dan kalah, tapi di sini kita justru mencari keadilan. Dan kalau memang mereka juga tidak bersalah, saya kira semua para ahli penegak hukum juga sepakat bahwa buat apa menahan orang yang tidak bersalah, lebih baik melepaskannya segera. Mantap, dan mantap, ini sekali. Salah satu alat uji sekarang ini ya hanya PK inilah. Saya masih menunggu PK ini dan saya akan monitor bagaimana perkembangannya. Apapun juga perkembangannya, ini akan menjadi satu
sejarah hukum di Indonesia. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran hukum bagi kita bersama. Walaupun Baik. saya sudah purna, tetapi jiwa saja tidak purna, tetap ingin selalu mengikuti perkembangan untuk turut menegakkan kebenaran dan Wow, keadilan. keren sekali nih. Bapak Anton Carlyan ini membuat terenyuh ya. Kita melihatnya dan mendengarkannya aja, saya tuh sampai ini ya, dari bahasanya, dari cara ngobrolnya ini, cara penyampaiannya gitu ya, sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah contoh-contoh ya, ini ya penegak hukum yang objektif itu seperti ini. Dan oke teman-teman, jadi sampai di sini videonya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.